Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi kita pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Zul Afdal MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan serta rekan-rekan sekalian. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Aulia Wulan Aprila dengan NIM 21053004 dari jurusan Pendidikan Ekonomi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 4 kasus yang ada pada materi 1, 2, 3, dan 4 yang ada pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Oke, langsung saja kita masuk kepada kasus yang pertama, yaitunya mengenai peranan dan fungsi lembaga keuangan bank dan non-bank. Pada kasus yang pertama ini, saya akan mengambil kasus mengenai peran Bank Indonesia dalam lembaga keuangan di negara Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwasannya Bank Indonesia ini memiliki peranan yang sangat penting dalam lembaga keuangan. Karena Bank Indonesia memiliki kewenangan moneter yang sangat kuat untuk mengatur suku bunga dan jumlah uang yang beredar. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk merespons secara cepat terhadap perubahan-perubahan ekonomi dan mengendalikan inflasi yang ada. Bank Indonesia juga memiliki peranan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional yang telah terbukti efektif selama bertahun-tahun adanya. Mereka memiliki alat-alat kebijakan untuk mengatasi krisis keuangan dan juga menjaga kestabilan pada sektor perbankan. Nah, kemampuan Bank Indonesia untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing memungkinkan mereka untuk menjaga nilai tukar rupiah dan mencegah depresiasi yang sangat tajam. Namun, jika Bank Indonesia tidak mampu mengendalikan inflasi yang ada dengan efektif, hal ini akan berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan moneter mereka. Nah, ketergantungan pada faktor eksternal, Bank Indonesia juga sangat rentan terhadap faktor eksternal seperti perubahan dalam kondisi ekonomi global ataupun fluktuasi harga komoditas. Hal ini dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah. Namun, untuk mengatasi hal tersebut, Bank Indonesia dapat memanfaatkan beberapa peluang, yaitunya Bank Indonesia dapat terus mengembangkan dan menyempurnakan kebijakan moneter mereka untuk merespon perubahan ekonomi yang sangat kompleks. Nah, Bank Indonesia juga dapat melakukan kerjasama dengan Bank Sentral dan lembaga keuangan internasional yang dapat memungkinkan Bank Indonesia untuk mendapatkan akses ke sumber daya tambahan dan dukungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Namun dalam menghadapi dan memanfaatkan peluang tersebut, tentunya Bank Indonesia akan menghadapi beberapa ancaman yang ada, seperti krisis ekonomi global. Nah, ketidakstabilan di dalam pasar keuangan global dapat menjadi ancaman yang sangat serius bagi ekonomi Indonesia. Dan tentunya Bank Indonesia mungkin memiliki keterbatasan dalam menghadapi hal tersebut. Kemudian, tekanan politik dapat mempengaruhi kebijakan Bank Indonesia yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam menjaga stabilitas ekonomi negara Indonesia. Kemudian, terjadi juga perubahan regulasi yang menjadi ancaman bagi Bank Indonesia. Karena perubahan dalam regulasi keuangan ataupun perbankan dapat mempengaruhi operasi dan wewenang Bank Indonesia dalam mengatur sektor keuangan yang ada di negara Indonesia. Oke, kita lanjutkan pada kasus yang kedua, yaitu mengenai kondisi bank di beberapa masa. Di sini saya mengambil kondisi bank pada masa krisis ekonomi. Krisis ekonomi ini merupakan suatu periode ketika negara ataupun wilayah mengalami penurunan yang sangat tajam dalam aktivitas ekonominya. Nah, tentunya hal tersebut akan sangat berakibat pada masalah sosial, ekonomi, dan juga politik yang ada pada negara tersebut. Nah, contoh krisis ekonomi yaitu ada krisis ekonomi global pada tahun 2008. Penyebab utama krisis ekonomi global pada tahun 2008 ini adalah gelembung perumahan yang ada pada Amerika Serikat itu meletus dan banyak institusi keuangan telah memberikan pinjaman hipotek kepada peminjam yang berisiko sangat tinggi. Dan ketika harga rumah tersebut turun dengan sangat tajam, banyak sekali peminjam mengalami kesulitan dalam membayar pinjaman mereka. Tentunya hal ini akan sangat berdampak yang pertama pada sektor perbankan. Sangat banyak sekali bank-bank besar yang terlibat dalam perdagangan derivatif dan instrumen keuangan yang kompleks yang berhubungan dengan hipotek subprime.
Nah, beberapa bank besar bahkan menghadapi kebangkrutan atau harus diselamatkan oleh pemerintah yang ada di negara tersebut. Nah, dampaknya juga akan berakibat pada perekonomian global. Nah, krisis ini dengan sangat cepat menyebar ke seluruh dunia karena lembaga keuangan global terlibat dalam transaksi yang terkait dengan hipotek subprime. Dampak termasuk penurunan pertumbuhan ekonomi, pengangguran yang meningkat, dan juga perlambatan perdagangan internasional. Nah, langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah pada saat itu adalah dengan mengambil beberapa langkah untuk merespon krisis yang ada pada negara ini. Salah satu langkah yang utama yang dilakukan adalah penyelamatan pada sistem keuangan dengan menyediakan dana-dana bailout kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas tersebut. Nah, hal ini juga berdampak pada dampak sosialnya, yaitu banyak sekali masyarakat atau orang-orang yang kehilangan pekerjaan, rumah mereka, serta tabungan yang mereka miliki. Hal ini juga akan terjadi pada peningkatan jumlah orang yang memerlukan bantuan-bantuan sosial. Nah, dari kasus tersebut, pelajaran apa yang harus kita ambil pada krisis ekonomi global tahun 2008 ini? Bahwasannya kasus krisis ekonomi global tahun 2008 mengingatkan kita akan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap sektor keuangan, perencanaan risiko yang baik, serta tanggung jawab perusahaan. Kasus selanjutnya yaitu kasus mengenai peran Bank Indonesia dalam menjaga nilai tukar rupiah. Nah, kasusnya itu terjadi pada kasus COVID-19 yang baru-baru saja terjadi di Indonesia, yaitu pada tahun 2022. Nah, COVID-19 ini sangat mempengaruhi nilai tukar rupiah. Jadi, peran Bank Indonesia sangat dibutuhkan dalam menciptakan ataupun membantu nilai tukar rupiah ini. Nah, yang pertama, peran Bank Indonesia itu karena memiliki cadangan devisa yang kuat. Indonesia sudah memiliki cadangan devisa yang cukup besar sebelum pandemi COVID-19 datang. Dan ini dapat digunakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah nantinya. Kemudian, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur suku bunga dan juga menginterferensi pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Nah, Indonesia juga memiliki produk komoditas karena Indonesia juga merupakan produsen komoditas penting seperti minyak kelapa sawit dan juga batu bara, yang ini dapat membantu dalam penghasilan devisa yang akan membantu mengurangi nilai tukar rupiah nantinya. Namun dalam melaksanakan kekuatan tersebut, terdapat beberapa kelemahan yang dimiliki oleh Bank Indonesia. Yang pertama yaitu karena ketergantungan ekspor. Indonesia masih dikatakan tergantung pada ekspor komoditas dan produk manufaktur tertentu, sehingga ekonominya rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global selama pandemi terjadi. Kemudian defisit neraca dagang. Sebelum adanya pandemi, Indonesia juga sudah mengalami defisit neraca dagang yang berkelanjutan. Tentunya hal ini dapat menekan nilai tukar rupiah saat permintaan impor tetap tinggi. Nah, terdapat beberapa peluang yang dapat kita manfaatkan dalam mengurangi kelemahan tersebut. Yang pertama yaitu dengan meningkatkan ekspor produk kesehatan. Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan ekspor produk kesehatan seperti alat kesehatan ataupun obat-obatan yang tentunya sangat dibutuhkan pada saat pandemi COVID-19. Kemudian dapat juga melakukan pembangunan infrastruktur, yang mana investasi dalam proyek infrastruktur ini yang dibiayai dengan utang asing yang dapat membantu memperbaiki neraca perdagangan dan nilai tukar rupiah. Namun dalam menghadapi atau menjalankan itu semua, tentunya terdapat beberapa ancaman yang dapat kita hadapi. Yang pertama yaitu volatilitas pasar keuangan global. Pandemi telah menciptakan ketidakpastian ekonomi global yang dapat memicu volatilitas di pasar keuangan dan mempengaruhi nilai tukar rupiah tentunya. Selanjutnya yaitu defisit anggaran. Upaya pemerintah untuk merespon pandemi dengan stimulus ekonomi dan bantuan-bantuan sosial dapat meningkatkan defisit anggaran yang dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah jika tidak diimbangi dengan pembiayaan yang tepat. Nah, hal ini akan mencerminkan bagaimana fluktuasi nilai tukar rupiah selama pandemi COVID-19 dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan juga eksternal. Nah, sangat penting bagi pemerintah dan juga otoritas ekonomi Indonesia untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada sambil mengatasi kelemahan dan mengantisipasi ancaman untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengurangi dampak ekonomi negatif selama krisis terjadi dengan memanfaatkan peranan Bank Indonesia.
Nah, kasus kita yang selanjutnya yaitu ada pada kasus terbaru di Indonesia yang sesuai dengan materi kita yang keempat, yaitunya mengenai peran dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan. Kasusnya adalah Otoritas Jasa Keuangan dan Satgas Waspada Investasi ungkap kasus investasi ilegal dan penipuan pelunasan kredit. Nah, sedikit bercerita, jadi Jiwasraya ini merupakan suatu lembaga yang bergerak pada asuransi jiwa. Nah, jadi pada 2018 ia menyadari bahwa terdapat kerugian yang sangat besar pada pembukuan Jiwasraya. Nah, karena ada kejanggalan tersebut, dia minta bantuan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelidiki kasus yang ada pada Jiwasraya tersebut. Nah, setelah diselidiki, ternyata teridentifikasi terdapat praktik korupsi dan penggelapan uang pada saat pelunasan kredit oleh pihak investasi yang ada pada Jiwasraya. Nah, jadi dari kasus Jiwasraya ini dapat kita lihat bahwa berdampak sangat negatif terhadap pasar modal Indonesia dan kepercayaan investor. Nah, OJK mungkin menghadapi tantangan dalam menangani kasus serupa di masa depan dan memastikan stabilitas sektor keuangan. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dapat menyusun strategi untuk mencegah kasus korupsi dan penggelapan serupa di masa yang akan datang. Nah, OJK juga dapat terus bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah seperti Satgas Waspada Investasi tadi untuk menjamin stabilitas sektor keuangan dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa yang akan datang. Nah, OJK mungkin menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa lembaga keuangan mematuhi peraturan dan mencegah korupsi ataupun penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabatnya. Nah, OJK ini memiliki wewenang untuk memantau penyelesaian kewajiban antara Jiwasraya dan pemegang polis. OJK telah membuka kronologi kasus Jiwasraya dan terlibat dalam penyelidikan dan penanganan kasus tersebut, sehingga kasus tersebut bisa diungkap dan diketahui penyebabnya. Berdasarkan penyampaian kasus yang sudah saya sampaikan sebelumnya, nah dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya setiap lembaga keuangan, baik itu bank ataupun non-bank, memiliki peranan yang sangat penting dan sama dalam lembaga keuangan di Indonesia. Tentunya mereka memiliki program dan juga cara yang berbeda-beda dengan tujuan yang sama pada lembaga keuangan di Indonesia. Mungkin sekian pembahasan kasus dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.